podcast hari ini berbeda nih sama podcast yang sebelumnya. Karena podcast yang sebelumnya kan dibawakan sama para cowok nih. Yang hari ini podcastnya dibawakan oleh cewek-cewek bersama aku Gladys dan partnerku. Halo, aku Silvi. Oke Kak, hari ini kita akan membahas tentang pacaran beda agama nih Kak. Kalau kita obrolin tentang pacaran, kayaknya ini bukan suatu hal yang baru lagi kan Kak untuk anak muda kayak kita. Udah nggak asing lagi gitu. Siapa coba yang nggak tahu pacaran? Tapi ada nih yang lebih spesifiknya lagi, yaitu pacaran beda agama. Kalau menurut Kakak sendiri, pacaran beda agama itu gimana sih Kak? Iya, kalau misalnya kita ngobrolin tentang cinta, kayaknya nggak ada selesai-selesainya ya, Dis. Apalagi kalau misalnya cinta jadi judul pembahasan di skripsi. Kayaknya kesimpulan sama penutup itu nggak bakalan cukup deh. Iya. Kalau ngobrolin soal cinta, pasti kita ngerasanya kasmaran waktu pertama kenal sama pasangan kita, terus mencari tahu hobinya, kesukaannya. Rasanya pasti indah banget kan. Tapi cinta kan nggak melulu tentang yang manis-manis nih, pasti ada pahitnya juga. Benar. Cinta juga kadang bisa bikin kita sakit hati, sedih, kecewa, bahkan sampai trauma nih, Dis. Iya. Kalau kita ngobrolin tentang pacaran, pasti teman-teman udah pernah ngerasain yang namanya pacaran. Tapi beda dengan pacaran beda agama. Mungkin nggak semuanya pernah ngerasain sih ya pacaran beda agama itu. Atau teman-teman yang dengerin podcast ini sedang mengalami pacaran beda agama, yang rasanya lagi galau, bimbang untuk pertahanin atau udahan aja, atau mungkin ada yang udah putus di tengah jalan dengan alasan udah deh kita nih beda agama, udah kita putus aja. Beberapa hari kemudian udah jadi nama yang lain nih, Dis. Wah, itu kayaknya cuman alibi aja ya Kak ya? Iya, Alibi tapi banyak loh yang gitu. Iya, mengatasnamakan agama untuk putus, padahal sebenarnya ada incaran yang lain nih. Bener. Untuk membahas topik kita kali ini Kak, kita nggak cuma berdua aja, karena kita udah kedatangan 2 bintang tamu yang spesial nih Kak. Ada siapa aja? Nah, yang pertama, ini dia udah terkenal banget nih Kak di kalangan komedi, karena dia pernah menjadi salah satu finalis dalam kompetisi komedi di salah satu stasiun TV di Indonesia. Ini dia Jojo. Hai Jo. Hai. Oke. Gitu aja dong. Gila. Iya. Karena simpan suara lah untuk nanti kan banyak yang mau ngomongin gitu. Jadi hemat ya. Oke. Penghematan ya. Iya. Kegiatannya apa aja nih Jo? Sekarang ini Inilah kok, karena masih corona nih, banyak acara-acara juga yang belum diselenggarain, nggak boleh acara rame-rame. Tapi kan ini udah new normal, jadi udah mulai buat event-event acara-acara. Tapi tetap ngikutin protokol kesehatan kan? Pasti dong, pakai masker dong pastinya. Oke. Sip. Guys, kita yang kedua ini Dis juga nggak kalah ngehits loh. Siapa tuh Kak? Udah cakep, tajir, melintir, sampai kebelet tipis. Halo Frans, apa kabar? Halo. Kabarnya gimana? Kegiatannya apa nih sekarang? Sibuk lah. Hah? Sibuk apa? Sibuk gak ngapain. BTW nih, kalian berdua pernah pacaran nggak sih? Kami berdua nih pacaran. Iya. Nggak lah. Pernah Iya. lah. Bukan. Maksudnya Bukan kalian berduanya, maksudnya pernah pacaran. Jojo pernah pacaran? Jujur, iya, Jojo pernah pacaran? jujur nih, Jujur. Ya iyalah. itu udah jadi kegiatan rutin sih pasti. Kegiatan rutin kan Kak? Kegiatan rutin sehari-hari. Ya gitu. Itu pacarannya yang sesama atau yang beda nih? Selama apa nih jenis? Sesama makhluk hidup lah. Memang ada rupanya orang pacaran sama charger. Ada loh, ada aja tahu yang kayak gitu. Ya, sama manusia lah Kak gitu. Iya. Maksud aku tuh yang beda agama atau yang seagama gitu. Ada nggak? Nah, ini suatu pengalaman juga sih. Aku dulu nggak pernah pacaran sama orang yang seagama. Wah, Oh, jadi yang beda jadi soal beda terus nih. Yang beda terus, nggak pernah yang seagama. Padahal mantanku kan cukup banyak mantanku. Oh, banyak. Banyak. Cukup banyak, bukan banyak. Oh iya, cukup banyak. Cukup Kak. banyak. Masih bisa dihitung pakai jari nggak? Bisa. Jari-jari sepeda. Kalau Frans Pernah lah Kak. yang beda atau yang
yang seagama. Yang beda ada, yang seagama ada. Kalau yang beda itu Kenapa yang beda? agama apa? Agama Buddha deh Kak. Oh, Buddha. Terus sekarang masih barengan atau udahan? Udah enggak. Udah enggak. Aduh, Dis, kita mau ngorek masa lalu, Dis. Nah, tadi kan Jojo sama Frans katanya udah pernah pacaran beda agama nih. Kalian sendiri kendalanya kira-kira apa tuh? Kalau pacaran beda agama, kendalanya Kendalanya banyak lah pasti. apa aja tuh? Kalau misalnya pasangan kita ini belum menerima agama kita, biasanya itu akan sungkan tuh kalau misalnya kita mau kayak ke gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan gerakan pemuda misalnya, izinnya itu bingung cara bilangnya kayak gitu. Kalau dia Padahal kan dia cinta sama lo. ya tahu gue. Tapi kan gitu maksudnya kan kayak sungkan aja jadinya gitu, dia kayak karena beda gitu kan, kayak kamu ke gereja gitu nggak pernah gitu diingatin kayak jangan lupa ke gereja ya. Oh, nggak pernah saling mengingatkan Nggak ibadah pernah. masing-masing gitu? Iya nggak pernah. Jadi sendiri-sendiri aja? Ya kadang-kadang bohong sih jatuhnya. Oh, jadi Kalau misalnya ke gereja bilangnya jogging gitu. Oh gitu? Biar nggak Oh gitu, biar sampai jatuh, bohong. iya biar jatuhnya nggak sungkan gitu jatuhnya. Dan dia pun nggak pernah kayak aku sholat dulu, nggak pernah kayak gitu juga. Berarti emang seperti apa ya? Saling menutupi gitu juga sih, pokoknya intinya cinta gitu. Kalau si Frans? Aku kalau kendala nggak ada kendala sih, karena mantanku dulu Buddha, dia juga sering ke gereja gitu kan. Jadi kemana-mana misalnya pun aku ke gereja ya bilang, yang sebelum tidur gitu misalnya suruh doa, dia masih mau bilang karena ya memang nggak ada kendala sih, karena memang dia lebih sering ke gereja juga daripada di apa itu namanya? Dia Buddha ke gereja. Iya, jadi sebenarnya dia tuh apa? Dia Buddha. Buddha tapi Kristen? Buddha tapi Kristen nggak pernah. Tapi ke gereja apa bilang? Dia Buddha. Ah, tapi? Kan sekolahku metodis nih. Ah. Ya karena di sekolah kami itu ada gereja, jadi dia sering ikut ke gereja pelayan-pelayan Ya. aktif lah. Oh itu kan karena sekolah. Terus pun kalau di luar itu pun dia kadang mau ke gereja hari Minggu. Memang Gitu ibadah ya? ngikut ke gereja. Mereka dia ya? Karena dia ini nggak apa aku ceritanya. Karena apa-apa. dia pernah cerita katanya keluarganya di rumah itu nggak pernah ngajarin dia tentang agama Buddha kayak gitu. Tapi lebih cenderung ke Nggak pernah diajari sama sekali gitu agama. memang nggak ada. Heeh. Berarti Seharusnya Frans yang ngajarin. Agama Buddha. Gitulah. Terus kenapa sih Frans sama Jojo memilih pacaran beda agama padahal banyak yang seagama? kenapa ya dari banyaknya manusia di bumi ini yang seagama dengan kalian, kenapa kalian lebih memilih untuk pacaran beda agama? Terutama Jojo nih. Aku dulu. Karena kan katanya mantannya banyaknya. Iya, Semuanya rutinitas katanya. yang beda agama sama Jojo. Aku kan public figure nih, ya kan? Oh, Oke, baik. oke, baik. Figur ya, maksudnya nggak, kalau misalnya nggak dipungkiri kalau misalnya ada nampil-nampil gitu atau ada perform pasti itu ada aja tuh yang nyantol gitu, satu yang nge-DM dari Instagram misalnya gitu atau dari Messenger kan, dan rata-rata itu yang nggak seagama gitu dan nyaman gitu, nyambung gitu. Terkadang kan ada orang kita walaupun kita chatan sama orang tersebut, walaupun kita berhubungan tapi kayak nggak nyambung ngomongnya gitu. Malah yang seagama itu yang rata-rata nggak seperti itu, nggak nyambung gitu. Ada juga yang nggak, yang seagama juga yang kayak saling chatan, saling ini tapi Deket lah istilahnya, Iya, kayak tapi- gebetan ya lah ya. tapi nggak bertahan lama, nggak sampai bisa jadi pacaran gitu. Intinya nyaman ya, Jo. Ya karena nyaman karena mengerti. Kalau Frans? Sama sih Kak, karena nyaman aja. Cuman lebih ngarah karena cuman dia aja yang mau gitu kan. Iya. Udah aja lah, daripada nggak ada juga. Berarti semua Karena kosong. mengatasnamakan kenyamanan ya Kak ya. Iya, kebanyakan mengatasnamakan kenyamanan dan ya udah sih gitu, sama dia aja gitu ya. Padahal sebenarnya nyaman itu bisa jadi jebakan loh. Iya, bener banget. Nyaman itu bisa jadi jebakan. Nah, tadi kan udah pacaran beda agama, terus tapi Jojo belum pernah nih nyoba sama yang seagama sama Jojo kan.
si Franz nih, kira-kira perbedaannya pacaran sama seagama dengan Franz atau yang beda apa bedanya? Banyak kali lah kak. Apa Jadi itu? kalau misalnya pacaran sama yang nggak seagama ya kayak tadi kayak kata Bang Jo, contohnya kalau mau ke gereja harus diam-diam kan, bohong. Kalau misalnya pacaran sama seagama kan enak gitu, saling mengingatkan selama hari Minggu jangan lupa ke gereja atau apa gitu kan. Iya, benar. Kalau pas ngobrol pun rasaku lebih enak kalau lebih nyambung sama yang seagama sih daripada nggak seagama. Karena kan kita menjaga juga perasaan dia, nanti kita salah-salah ngomong kan, Iya. kayak gimana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau Jojo bilangnya yang beda itu malah lebih nyambung. Loh, ya mungkin tipe Bang Jo memang kayak gitu kan, setiap orang kan beda-beda. Atau mungkin belum ketemu sama yang tepat aja kali ya kak? Iya bisa jadi sih ya. Nah, Terus pernah nggak sih kalian, Jojo dan Franz, ke tempat ibadah pacar kalian? Entah kalian nganterin, nemenin atau nganterin atau kalian ikut ibadah mungkin? sekalian nih minggu kemarin nggak ibadah nih, Nah, ya udah, jadi ngisi absen ya kak ya? iya ngerekat Pengganti ya? ganti. Pernah nggak? Nggak pernah sih, tapi kalau ke tempat ibadah itu karena ngawanin kawan pernah gitu. Kawan, Nah, bukan kawan pasangan. pacar enggak. Aku ini kalau misalnya aku pacaran nih, aku orangnya kayak yang penting berhubungan dari via telepon aja gitu. Kalau jumpa itu jarang sebenarnya. Kenapa? Nah, karena kan kayak aktivitasku juga kayak menuntut aku untuk kayak kemana-mana, nggak menetap di suatu tempat gitu. Oh iya, public figure ya? Jangan ditekan gitu. Non Martin berarti ya. Nah, aku stand up sama MC, nggak public figure. Tadi biar supaya aku menyimpulkan aja gitu jadi public figure gitu. Gitu sih kak maksudnya. Kalau Franz, Kalau nganter udah pernah, cuman kalau ibadah sama belum pernah sih. Nganterin aja berarti. nganterin aja, nungguin di depan gitu. Enggak, aku tinggalin lah, habis itu aku pulang. Kira-kira nih, masih sayang nggak sih sama mantan yang beda agama itu? Oh, Aku nih, Ya. dengerin ya mantan-mantan. Bagi mantan Jojo dan Franz, harap mendengar. kalau sayang sih, gimana ya ngomongnya? Berteman baik bahkan kayak minggu semalam, Franz ngawanin aku jumpa mantanku yang beda agama. Yang Bisa Jo temenan baik. bisa kan Franz? Beneran bisa. Franz semalam dia ngawanin nongkrong kami sama jumpa sama mantanku yang dulu yang beda agama juga. Ya udah nongkrong santai cair. Ya nggak ada masalah apa-apa, ngomong bervideo santai aja. Kenapa kak? Kakak nggak bisa ya berteman sama mantan? Nggak bisa. Bukan gitu sih maksudnya. Nggak gitu maksudnya. Kenapa? Emang Jojo Jadi grogi. waktu putusnya alasannya apa? Waktu putusnya, Heeh. Kok bisa berteman baik gitu loh? Iya, biasanya kan jarang tuh kata Iya. mantan bisa teman baik gitu. Jujur nih, Jojo tuh orangnya tuh kayak posesif. Posesif, aku tuh posesif sama Positif hamil. itu positif. Enggak, positif kak. Positif. Kan. Posesif nggak tahu juga artinya biar ku ejawantahkan. Oh ya, aman ya kalau masalah posesif ya. Aman-aman. Nah, jadi aku tuh kayak posesif kali. Tapi kalau misalnya tidak bertengkar, dia selalu bahagia gitu, selalu ketawa, bercanda gitu misalnya. Tapi kalau misalnya aku udah posesif nih, aku nggak enak hati, salah aja. Dan aku kalau misalnya pacaran nih, kalau misalnya aku di titik aku nggak pernah mau marah bentak-bentak gitu, aku kalau misalnya marah aku diam. Dia nggak aku kabari, dia nggak aku iniin gitu, nggak ada aku kasih apapun. Kalau misalnya ngechat aku balas kulit aja. Aku tipenya seperti itu. Jadi kebanyakan sih putusnya itu karena memang dia udah nggak tahan lagi gitu, karena aku diamin terus atau aku nggak ada kabar gitu ketika aku posesifin dia gitu. Berarti Jadi bukan karena alasan agama ya? Bukan, nggak sih, belum sampai. Karena Jojo kan bilang kan tadi kan banyak. Jojo tuh 4 bulan gitu, 6 bulan, nggak pernah sampai bertahun-tahun nggak pernah. Biasanya ya orang kalau misalnya putus yang pacaran beda agama ini putus emang karena pure masalah agama kan, bukan karena berantem yang gini bagaimana. Tapi si Jojo tuh beda ya. iya kebanyakan sih gitu kak. Kalau Franz gimana nih? Masih sayang nggak sama mantan yang beda agama? Oh, enggak dong, apa kita sayang sama mantan kan? Kalau berteman nggak apa-apa. Oh bilangnya enggak dong, tapi nangis kamu. Enggak sayang, cuman kalau berteman enggak juga sih kalau berteman.
Udah putus komunikasi. Putus. Karena dia memang dia yang memutuskan, bukan aku ya. Oh. Ya, Tapi seperti itu. kalau semisalnya dia tiba-tiba ngechat nih, Ah. Gimana tuh? responnya gimana? Aku blok. Serius? Iya. Dia pernah ngeblok aku, ya aku blok balik lah, ngapain lagi aku ngomong-ngomong. Berarti emang menutup Kak, nggak mau Oh, komunikasian sama mantan berarti lagi. Fransa yang menutup ya? Karena dia luan menutup Kak, coba dia dari awal udah membuka. Pasti aku buka juga. Pasti aku buka semua. Hih. Apanya? Omongan. Apanya yang dibuka Frans? Omongan. CLBK yang ada CLBK. Tapi kalau misalnya aku dengar jawaban kalian, menurut kalian pantas nggak sih pasangan kalian yang beda itu untuk diperjuangin? Jojo. Aku. Pantes sih. Kenapa? Pantasnya kenapa? Kak, Jojo tahu nih pasanganku beda, tapi kenapa masih kira-kira masih pantas diperjuangkan gitu? Iya. Karena kita udah memulainya. Ketika kita sudah memulai sesuatu nih, kita mesti tanggung jawab gitu. Gila, Jojo parah tol, keren banget. Iyalah, kalau misalnya memang nggak mau, jangan dimulai. Ah, Tipikal bertanggung jawab nih Kak. Iya, tipikal bertanggung jawab. Orangnya tipikal yang nggak labil ya. jangan dipuji gitu lah, kan aku jadi malu. Enggak gitu Jo, karena kan kebanyakan orang di luar sana berani memulai tapi pas udah ngejalanin tuh langsung aduh gimana ya gitu. Nggak bertanggung jawab gitu ya kan Kak, kayak lepas tangan. Iya. Aku tipenya nggak munafik sih, nggak kayak demi mendapatkan sini aku pura-pura gini, pura-pura jadi kayak gini biar supaya aku bisa ini. Nggak, aku tipenya nggak kayak gitu. Bagus. Kalau Frans, Nah, Dari pertanyaannya. pantas nggak memperjuangkan pasangan kalian yang beda agama kalau misalnya kalian masih sama? Kalau masih sama. Iya. Kalau masih sama ya diperjuangkan untuk mempererat hubungan aja sih, nggak lebih ke Ranah yang lebih yang serius sana-sana itu. lah. Karena memang tujuanku nggak ke sana kalau sama yang beda agama gitu. Berarti maksudnya fokusnya ya pacaran gitu ya? Ya sekedar aja lah kalau sama yang beda agama ya. Kalau yang sama, Kalau yang sama ya kalau bisa ke Mungkin. sana mungkin. oke. Nah, setelah kalian tadi kan udah masing-masing udah pernah menjalanin hubungan beda agama nih. Kalian pernah nggak sih ngalamin trauma pacaran beda agama? Ya, semisal kalian dengerin suara dari tempat ibadah tersebut gitu, terus tiba-tiba kalian ngerasanya sedih atau sakit hati, terus ujungnya itu jadinya trauma sampai misalnya nih kalian dengar suaranya gitu, kalian tiba-tiba pasang headset full musik supaya nggak dengar atau biar pikiran kalian teralihkan, kalian ngapain gitu, pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu? nggak seini sih, Nggak segitunya. nggak sedrama itu sih, nggak kayak Cinta Fitri, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu sih. Tapi ada loh yang sampai kayak gitu. Ya, tapi kami nggak kayak gitu kan. Jatuhnya sih bukan trauma, jatuhnya itu capek kak, bukan trauma. Nah, Capek gimana tuh? Jojo tuh kayak, Males. iya udah kayak mungkin Jojo sama Frans ini kan sering main-main sama. Frans ini juga tahu ceritanya kayak dia tahu nggak sampai dibilangnya males kan, dia sampai kayak capek pasti nanti gitu-gitu aja, ini nanti gini, awalnya gini, terakhirnya gini juga gitu. Kenapa? Karena kalian tahu kalau misalnya yang beda agama ini nggak bakalan berakhir dengan baik. Ya itu salah satunya. Walaupun dia membuat kita nyaman atau dia bisa mengisi hari-hari kita dengan indah, tapi kita tahu pasti ujungnya ini susah. Walaupun memang bisa diperjuangin sampai akhir atau dengan cara ada yang mengalah salah satunya, Tapi susah. tapi pasti susah. Nah, Tapi kan tetap ada kemungkinan kan? ada. Iya, tetap ada kan? Ada sih. Mungkin. Susah. Ada tapi susah. Ada tapi susah. Tapi kan Ada tapi susah. Tetap susah tapi. Ya, itulah. Berarti yang solusi yang ada itu apa aja nih menurut kalian? Makanya aku sampai berpikir kayak kalau kami begaduh cuma gara-gara aku nggak ada kabar, ini kayak mana kalau misalnya kami nanti diperjumpakan kepada orang tua kami Woi, ketika ngomong nggak ada kabar sebentar aja begaduh gitu. ya itu kan berarti kedewasaan masing-masing nggak sih? Tapi itu kekuatan hati sih sebenarnya. Pengertian pasangan masing-masing kan? Dia sampai di titik dimana kayak kalau dia udah kokoh kali nih sama apa ya, sama pendirian hati dia, begaduh-begaduh dalam hal-hal seperti itu udah gak ada lagi. Itu yang bisa diperjuangin. Tapi sampai di titik aku pacaran sekarang nih belum jumpa sama wanita yang kayak gitu. Begaduh-begaduh yang kayak pacaran biasa itu pasti ada gitu. Iyalah, pasti
pasti semua yang pacaran begado-begado kecil gitu pasti Bisa ada. jadi besar. Iya, Ya, bisa jadi ada. besar. Tergantung individunya juga ya kan Kak. Iya. Iya, bener. Kalau fans, Gimana tuh? Pernah ngalamin trauma? Trauma enggak pernah sih. Karena ngapain juga trauma, kan pasti masih ada lagi sih yang lebih baik dari dia. Masih banyak juga. ya misalnya kan karena udah sakit hati, terus tiba-tiba jadinya kayak trauma, kan bisa aja sih pas. Aku kalau putus nggak pernah sakit hati Kak. Wah, Jadi apa? kira-kira gimana tuh tipsnya ya? Biasa aja. Wah, Iya, tipsnya Dengerin, nggak dengerin, aku tahu maksudnya. Kayak kenapa kalian cewek langsung respon? Karena cewek itu kalau misalnya sakit, kalau pertama-tama putus, sakit. Cowok enggak. Beda. Tapi nanti seminggu baru kami sakit. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kayak gitu siklusnya. Cowok itu seperti itu. Cewek sama cowok tuh beda. Baru sadar sakitnya seminggu apa memang kalian nggak peduli gitu makanya nggak ngerasain sakit hati? Awalnya nggak peduli, makanya setelah seminggu baru terasa sakitnya. Nah, gitu. Kok kayak gini ya? Biasanya kan ada dia. Gitu. Kalau cewek kan tipenya kayak dia walaupun dia nggak ada pacar nih, dia kalau misalnya cantik, dia posting foto aja pasti ada yang ngechatin tuh, pasti ada ya. Kalau cowok enggak, Nggak juga. pasti iya. Minimal satu ada. Belum tentu. Iya, tapi Sudah. bukan per orang. Ini perjalanan cinta aku nih ya. Bahkan aku kan sering megang akun cewek-cewekku misalnya kan, aku pegang nih akunnya. Oh, tukeran. Enggak, aku pegang aja akunnya. Aku pegang akunnya kan. Aku Segitu post kan posesif ya? Iya, aku Padahal bilang cuma- posesif. Padahal cuma konteksnya pacaran. Iya. Belum nikah. Iya, akunnya aku pacaran itu nggak pernah nggak megang akun. Nah, selalu aku pegang akun dan dia ngasih. Karena dia itu sampai udah di titik kayak nyaman dan percaya, itu lihat kuncinya. Tuh, kalau kayak Mungkin gitu Jojo yang nggak percaya. mungkin motonya itu Jojo tidak nggak ada percaya sih, Jojo. tidak ada privasi di antara kita, guys. Mungkin Yoi, gitu. Itu, iya. Iya, tapi kan Kak, kalau misalnya udah sampai tukeran akun itu kan, kalau menurut aku ya kayak Ya. kurang enak aja sih. Karena konteksnya masih pacaran Kak, belum nikah. Kalau nikah tadi Emang iya oke sih, lah. seharusnya seperti itu. Kalau nikah tadi oke lah tukeran akun segala macam, tapi kan ini cuma dalam konteks pacaran sampai tukeran akun agak gimana gitu ya. Tapi nggak tukaran akun sih. Aku nih jahat pacaran sebenarnya. Jahatnya kayak mana ya jahatnya ya? Dia ngasih akunnya sama aku ngasih akunku sama dia. Berarti Jojo minta akun Iya. ya. Terus dia minta nggak Jojo kasih? Dia nggak minta. Jojo tuh pandai. Jojo tuh kalau misalnya caranya tuh kalau misalnya Jojo merajuk nih, disitulah Jojo kesempatan untuk bisa minta-minta yang kayak gitu. Kayak gitu kayak mana Jo? Kayak gitu. Ada di luar, jangan sampai keceplosan. Iya, itulah dia akun. Bilang tadi di jalan. Akun. Minta-minta kayak gitu tuh, itu loh, minta akun Instagram, akun Facebook. Jadi dengar buat kan? gebetan-gebetannya Jojo yang dengar podcast ini nanti udah tahu ya. Oke. Jojo gimana? Iya. Dia kan udah bilang, Pras sudah tahu, Jojo kosong kak, Jojo udah capek tanya Pras. Dalam waktu dekat ini ada rencana. Udah hampir 4 bulan Jojo nggak ada kayak punya seorang yang spesial gitu. Ya kan baru kali. Bulan bentar katanya. Dulu kayak air mengalir. 4 bulan bentar. Ada saja kak, ada saja yang datang. Padahal saya tipenya welcome saja, seperti keset welcome. Jo, caranya supaya bisa move on cepet tuh gimana kan? Dulu tuh ada aja kan, putus, terus ada lagi, putus, terus ada lagi. Itu move onnya gimana? Jojo itu tidak gampang move on orangnya, tetapi Jojo mempunyai harga diri yang tinggi, ngerti? Enggak, kayak mana? Enggak. Aku nih sakit Gimana nih, tapi aku tahankan. Padahal aku nggak berhubungan sama dia nih, sakit kali nih, tapi nggak aku chat. Sakit, nengok snap WA dia sakit, nengok snapgram dia, kayak gini nak nih, cantik kali hari ini gitu. Tapi nggak Jojo chat, bisa sampai setahan itu aku nahankan gini. Harga diri. Itu Karena aku yang menyudahinya kan gitu, Itu nggak mau balas chatnya. Gitu. lebih ke gengsi nggak sih Kak? Iyalah, Iya, gitu. gengsi. Iya. Saking tingginya gengsi Jojo ini, makanya ketika ngelihat story-story dari cewek itu, ya udahlah cuma sekedar ngeliat aja gitu. Kadang kan Padahal pingin ngechat. Iya, padahal pingin ngechat sebenarnya dalam hati gitu. Silent reader lah ya. Iya. Terus kalian pernah nggak sih, kan tadi Jojo bilang sama Friends bilang kalau misalnya cowok itu biasanya seminggu baru ngerasain sakit hati. Biasanya berapa lama sih siklus kalian ngerasain sakit hati tuh?
Apa sampai sebulan atau bertahun-tahun nggak move on? Tergantung, kalau aku nih ya, tergantung kegiatannya sih. Kalau kegiatannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menyibukkan atau sampai kita sudah tidak berpikir apa-apa lagi, misalnya untuk yang lain-lain gitu, banyak misalnya kegiatan kayak keluar kota atau apa, itu biasanya lupa tuh pasti. Kalau kan? Kalau aku move on, yang pengalaman aku ya kak, aku Ya. hampir setahun juga baru bisa pacaran lagi. Setahun. Lama ya. Iya, hampir setahun, 11 bulan atau 10 bulan gitu lah baru bisa pacaran lagi. Tapi bukan set boy kan? Bukan lah. Bukan kak. Bukan. Oh. Nggak nangis di kamar mandi nggak? Enggak. Sambil mandi. Nggak lah, Nangis. nggak kayak gitu plan sini. Pernah nyesel nggak sih kalian putus sama pacar kalian yang beda? Enggak sih. Biasa aja Enggak. jatuhnya semua. Kan jatuh Biasa aja. konteksnya sekarang pun masih berteman gitu, mau jumpa kapanpun Bisa. jumpa gitu ya. Jatuhnya kayak berteman akrab kali, jadi jatuhnya kayak sahabat pun, bukan teman lagi, sahabat. Enak ya Dis, si Jojo nih Dis, enak ya. Karena jarang loh bisa gitu kak. Kalau friends nyesel nggak? Enggak, karena dia yang mutusin. Aku nggak pernah mutusin cewek, kak, aku diputusin lalu. Memang nggak mau. Memang nggak mau. Jadi kalau misalnya aku pengen putus gitu, aku buat kesalahan aja biar dia yang mutusin. Sengaja. Sengaja. Kayaknya Oh, sengaja. rata-rata cowok kayak gitu ya. Tapi kesalahannya nggak yang kayak misalnya apa coba? Contoh salah satu kesalahan cowok yang bisa bikin putus. Nyabu. Misalnya ceweknya, misalnya ketangkap polisi cowoknya nyabu, diputusin lah, masa pakai narkoba. Kamu aja nggak mikirin, pasti kamu aja nggak mikirin masa depan kamu. Bagaimana kamu mikirin masa depan aku? Itu pasti cewek ngomong. Jangan nyabu. Tapi jauh kali. Yang kecil-kecil nggak lah. nyabu juga. Ya, misalnya itu kan yang pemikiranku. Misalnya selingkuh lah. Ya, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku nggak seling misalnya. Aku buat aja di bad mood gitu. Sampai di bad mood kali. Kan nanti ujung-ujungnya dia bosan. Seminggu nggak ada chat nanti misalnya. Baru nanti dia nggak putus, ya udah selesai. Kau buat bad mood cewek itu kan banyak, misalnya apa celengannya kau pecahi, misalnya apa Ya. bindernya kau koyai bindernya enggak. Yang keki. Dia ya kalau dia nelpon nggak aku angkat. Kalau chat ke wall cuek gitu kan. Cuman aku nggak pernah kalau selingkuh, aku nggak pernah. Pernah ya. Tapi selingkuhi. Diselingkuhin pernah. Diselingkuhin pernah? Pernah. Sakit. Oh. Sakit nggak? Biasa aja sih. Orang cowok yang lebih jelek pada aku kok. Oke baik. Pernah sampai mohon-mohon nggak sih supaya jangan putus? Mohon sih enggak sih, tapi breaking sering. Kayak mana trending ya? Kayak Saya masih mana? penasaran ya. Tunggu di podcast selanjutnya. Tunggu di podcast selanjutnya. Beda tema. Oh, ini nggak ada season 2-nya? Nggak ada. Aduh, Nggak anjing pakai lah, empat udah mata. hari ini. Enggak. Public figure beda emang ya Dis ya? Iya, agak susah gitu kak. Iya bener. Langsung masuk ke sesi pertanyaan dari question box yang kemarin ada di Instagram ya. Oke kak. Dari Anjasmiko 01. Kak mau nanya, gimana solusi bila terjadi perbedaan pendapat? Di mana menurut kepercayaan si A benar, begitupun kepercayaan si B benar. Apa yang harus dilakukan supaya bisa saling menyatukan pendapat di kepercayaan yang berbeda? Dari Franz dulu gimana? Ini konteksnya dalam beda agama ya? Berarti. Iya. Iya. Alis Niko nih. Kalau beda agama, menyatukan pendapat. Kalau aku lebih ke bicarain dulu lah, bicarain baik-baiknya. Misalnya telepon kan, kita telepon gitu, tanya dia maunya apa, mau kita apa. Kalau misalnya masih bisa disatukan ya disatukan. Kalau misalnya memang udah nggak bisa disatukan lagi pendapatnya, ya kayak mana ya solusinya ya? Kalau misalnya dia mau putus gimana menyatukannya? Ya udah putus aja, kenapa emangnya? Langsung mengiyakan, nggak ada kayak Langsung mengiyakan. usaha Ya, nahan kalau gitu. dia udah bilang putus, berarti dia memang dari hati itu memang mau putus. Jadi ngapain lagi kita tahan-tahan? Ya udah putus aja. Berarti lebih ke pasrah nggak sih kak? Cowok selegowo itu apa ya? Iya, nggak ada usaha untuk nahan gitu. Kadang-kadang kan cewek ini ya cuman mulutnya aja ngomong putus, tapi dalam hatinya itu sebenarnya Itu salahnya cewek nggak kan. mau putus. Itu salah kalian kan. Kalian bilang putus tapi kalian nggak mau putus. Ya cowok ya kalau dibilang putus ya udah putus. Iya, tapi sebenarnya itu nggak itu loh maksudnya gitu loh. Iya kalian bilang putus biar dibujuk kan. Janganlah Iya. putus gitu kan. Nggak ada tuh kayak gitu dibujuk-bujuk sama aku. Putus selesai, nggak ada bujuk-bujuk. Itu ini loh sifat apa ya kak? Sifat Kewanitaan. alaminya cewek ya memang seperti itu. Mau Iya, dibujuk. alaminya cewek emang gitu. Dia senang dibujuk, senang dianju-anju. Siapa sih nggak yang nggak senang dianju-anju ya kan?
Iya, cowok aja sama digituin. Iya, kalau dibujuknya yang biasa-biasa aja enak, masa udah putus mau dibujuk minta jangan putus lagi gini, ih siapa Enggak loh, lagi? misalnya kayak gini, aku mau putus gitu. Ya, Kenapa gitu? Masa langsung? Ya udah putus gitu. Ya udah. Memang kayak gitu. Ya, misalnya kalian bilang putus gitu. Ya udah putus, pasti Jo kalian bilang, ada alasannya. aku nih bilangnya. Jo, aku mau putus. Jadian dulu kita. Belum pacaran, tembak dulu lah. Tembak dulu. Jadi intinya apa nih cara menyatukan pendapatnya? Kau tadi apa? Belum siapa dia? Cara Belum menjatuh. dong. Dia jatuhnya sih kayak apa tadi? Yang ngomong aja gitu loh, Ah. ngomong bagus-bagus gitu. Ya, kalau tidak ada jalan tengahnya selesai. Selesai. Ya, kalau Ya, misalnya itu. dia mau putus ya udah putus. Selesai. Iya gitu. Kalian memang lebih ke logika aja ya berarti. Ya, cewek Kami punya hati, tapi kami lebih mengandalkan logika daripada hati. Enggak, kadang-kala kalian nggak menggunakan hati kalian untuk berpikir, lebih ke logika. Ya memang karena hati diciptakan bukan untuk berpikir, tapi otak yang untuk berpikir. Tapi kan Tapi kan kalian Hati bisa, itu merasakan. tapi kan kalian bisa merasakan kalau misalnya aku ngelakuin sesuai dengan logikaku, perasaanku tersakiti, perasaan orang lain juga tersakiti, dan aku ngelihat dia juga sakit hati karena dia sedih. Pernah nggak sih kalian ngerasain hal kayak gitu? Nah, iya gini. Ini kan konteksnya nih kan kalau misalnya dua-duanya stabil nih, tidak ada dalam pengaruh apapun. alkohol. Bukan. Kalian nggak awak kan ngomong gitu. Ya, alkohol sabu aja. Datang BNN nanti. Halo benteng. Enggak. Kadang-kadang kan kayak bisa kita di keadaan kita lagi capek atau kita ada masalah kerjaan atau ada masalah keluarga, datang lagi kontes-kontes kayak beragado sama pacar tuh bisa kena ke situ juga, ke hubungan gitu. Tambah lagi masalah ke pacar bisa jadi korban hubungan tadi gitu, Kak. Makanya nggak sampai nggak mikirin dia betul-betul mau putus nggak sih, dia betul-betul nggak mau putus sih, dia bilang putus, tapi nggak sampai mikir kayak gitu karena kalau kita udah mikirkan masalah yang lain gitu, Karena dia capek duluan. di bagian laki-lakinya ini maksudnya. Baik. Next. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Ya. Dari akun hanya.maria. Gini katanya. Shalom, selamat malam Kak. Di sini saya mau bertanya tentang pacaran beda agama. Saya mulai dulu untuk hostnya yang mungkin pernah atau sedang ngejalanin pacaran beda agama. Bagaimana perasaan kalian ketika harus bawain podcast dengan tema ini? Dan ada nggak hal yang nggak bisa kita sharing dengan pasangan kita? Dan ada nggak hal yang kita nggak bisa jujur ke dia? Misalkan kegiatan kita di hari Minggu itu ngapain? Kayaknya ini kuserahkan ke kakak ya, karena kan dia nanya untuk host nih, Kak. Gimana Kak? Tanggapan kakak? Aduh, kenapa pertanyaan kayak gini? Gimana perasaan kakak membawakan podcast ini, sedangkan kakak sendiri mungkin sedang menjalani pacaran beda agama atau gimana Kak? Sebenarnya kalau ditanya perasaanku pas ngebawain podcast tentang pacaran beda agama ini, perasaanku yang nggak yang gimana-gimana sih. Malah aku berpikir kalau podcast ini menjadi wadah buatku, jadi tempat buatku untuk mengekspresikan diri, mencurahkan pikiran, perasaanku juga, dan berharap orang yang bersangkutan denganku dengerin podcast ini sih. Terus mulai berpikir kalau jangan hanya menggunakan logika, tapi menggunakan perasaan juga. Pikirkan juga perasaan orang-orang yang tersakiti, termasuk perasaan kita sendiri juga, dan harus belajar cara meminta maaf yang benar gimana. Menurut kakak gimana cara meminta maaf yang benar? Ya setidaknya ngomong langsung kayak, atau yang baik lah, yang benar gimana, sesuai dengan tata krama dan sopan santun. Oh berarti mantan kakak nggak baik ya cara minta maafnya ya? Kebanyakan sih enggak. Nggak ngomong langsung gitu Kak? Iya. Berarti pengecut nggak sih Kak? Iya. Terlebih dia laki-laki. Nah, terus yang kedua katanya ada nggak hal yang nggak bisa kita sharing dengan pasangan kita, dan ada nggak hal yang kita nggak bisa jujur ke dia, misalkan kegiatan kita di hari Minggu itu ngapain Kak? Sama sih kayak Jojo, jawaban Jojo yang itu dia bilang kalau hari Minggu seharusnya kita bilang kita ibadah, tapi kita bilangnya jogging. Ya nggak sih Jo? Iya. Jatuhnya Ya hampir sama lah seperti itu. Nggak mau men-sharingkan hubungan kita dengan Tuhan. Lebih kayak gitu sih. jadi kayak
privasi gitu nggak sih kak? Iya. Ibaratkannya agamaku agamaku, agamamu agamamu gitu. Iya, tapi pernah sih kayak misalnya nih, aku tanya udah sholat belum gitu kan, terus dia bilangnya udah gitu. Bahkan pernah dia bilang aku sholat dulu ya gitu, tapi aku pribadi nggak pernah bilang kalau aku ibadah dulu ya gitu, karena menurutku aku mau ibadah yang memang benar-benar kusuk gitu loh, kayak fokus aja, dan aku nggak pengen ada yang ganggu gitu. Bahkan pas aku lagi ibadah terus dia nelpon, aku nggak pernah jawab dan nggak pernah bilang aku lagi ibadah gitu. Jatuhnya jadi bohong ya kak? Aku nggak pernah bohong juga sih. Kayak kalau misalnya ditanya, "Bah tadi kenapa nggak ngejawab?" gitu ya, aku bilang aja aku sibuk, aku bilang gitu. Kan dia nggak tahu sibuknya ngapain. Iya sih. Jadi dia nggak pernah kayak mencoba nanya juga gitu ke kakak atau ngingetin deh. Nggak pernah. Kalau orang-orang aku lihat di luar sana tuh jangan lupa ibadah ya gitu kan. Iya seharusnya gitu Dis, tapi nggak pernah. Atau ngucapin happy Sunday gitu. Kalau dia ngucapin happy Sunday Dis, mungkin aku jungkir balik tuh salto-salto karena kegirangan. Catat ya weh, kalau misalnya mantannya Kak Silvi ngucapin happy Sunday, Kak Silvi jungkir balik. Oke, pas. Oke. Jadi pertanyaannya nggak dilempar ke kami, cuma untuk kasih lihat aja. Pengen Enggak sih, aku malah penasaran sama jawabannya si Franz. Kenapa? Yang tentang pernah jujur nggak sih kalau misalnya hari Minggu gimana? Kalau si Jojo kan udah ada nih jawabannya, kalau misalnya dia tuh kadang bohong bilangnya jogging. Oh, kalau Franz pernah bilang nggak atau ngabarin deh, aku berangkat gereja dulu ya gitu, atau dia bilang, bahkan dia pun yang ngingatin gitu loh, jangan lupa ke gereja ya, ini sama yang beda agama tadi ya, jangan lupa ke gereja, kayak gitu. Nggak pernah, aku walaupun misalnya nanti kedepannya aku ada pacaran sama beda agama lagi, ada rencana. enggak sih ya, jangan nampit yang misalnya contoh Oke. ya pasti aku bilang kalau misalnya aku ke gereja ya aku ke gereja, aku bilang gitu. Nggak segan gitu kayak Jojo. Ngapain segan-segan. Aku sih sebenarnya kalau misalnya pun aku jujur pun dia pasti nggak akan marah. Dia kan tahu juga aku beda agama, tapi kalau misalnya aku bilang aku ke gereja ya, cuman rasanya kayak nggak Aneh. enak aja gitu ngomongnya. Kenapa nggak enak? Ya gitulah, nggak tahu. Itulah yang membuat rasanya kayak Ganjel tuh, nggak bisa gitu rasanya bilang kayak gitu. Itu mungkin ada yang ganjel. iblis juga sih, goda-godain iblis juga sih itu. Iblis aku godain. Ya biar supaya aku tidak berani untuk terbuka tentang memamerkan agamaku kepada dia, padahal dia tahu kok, udah tahu agamaku, tapi aku kayak agama itu bukan suatu hal untuk bisa dibanggakan di depan dia gitu. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Oke. Next question ya. Ini pertanyaannya panjang, jadi tolong didengarkan baik-baik. Kalian setuju nggak sih kenapa saat ini masyarakat khususnya di Indonesia mempermasalahkan hubungan berbeda agama? Bukankah tujuan semua agama itu baik? Atau agama sudah naik level menjadi entitas yang melekat erat pada manusia seperti suku dan golongan darah? Bukankah agama sejatinya adalah hubungan spiritual kita dengan Yang Maha Esa? Dan jika tidak setuju, lalu apa fungsi agama menurut kalian? Intinya sih dari pertanyaan ini, kenapa di Indonesia itu masih tabu hubungan beda agama? Padahal tujuan agama itu sama aja tuh, Iya. baik kan? Tujuan agama kan mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Ini pertanyaan dari siapa tuh Kak kira-kira? Oh ya, aku lupa nyebutinnya, dari Raimonia. Kalau dari aku, kenapa di Indonesia tadi apa? Kenapa di Indonesia? Masih tabu. Nah, masih tabu. Sebenarnya kalau tabu dari zaman Soeharto dulu itu udah pernah dilaksanakan nikah beda agama. Dan kalau misalnya bicara kita ke dalam konteks hukum HAM kalau nggak salah aku, di situ ada terdapat 60 bagian dari hak asasi manusia yang nggak boleh diganggu gugat. Salah satunya memiliki keluarga, anak dan apa gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dilakukan pernikahan beda agama di Indonesia, bukan tabu. Tapi dia harus mengikuti syarat dan prosedur yang sangat rumit dari pengadilan. Iya, betul. Setuju. Itu rumit karena rumit itu jadinya pemerintah itu nggak mau ngurus kita gitu loh. Jadi lebih banyak orang yang beda agama nih nikahnya di luar negeri gitu. Iya, lebih benar. cepat gitu. Iya. Heeh.
Ya kalau misalnya setuju, tadi ada setuju ya? Iya, kalian sebenarnya setuju nggak sih tentang masyarakat yang masih tabu banget itu dan melarang atau mempermasalahkan tentang hubungan beda agama? Kalau setujunya ya setuju, karena sebenarnya bukan tabu sih ya. Otak manusia masyarakat itu udah didoktrin sama mungkin sama petinggi agamanya, sama orang tuanya atau sama rekan-rekannya atau keluarganya harus nikah sama yang seagama, dan itu dianjurkan lebih baik gitu loh. Berarti hubungan itu sebenarnya bukan dari agama, berarti restu orang tua gitu. Restu orang tua lebih tinggi gitu. Restu orang tua lebih tinggi dari agama gitu maksudnya? Ya enggak juga, kalau misalnya orang tua nggak ngerestuin, apa enak kita jalani hubungan nikah gitu sama satu cewek yang kita cintai, walaupun kita cinta nih sama cewek itu, tapi orang tua kita nggak ngerestuin, ngapain coba kayak gitu? Tapi kan Frans, semisal nih yang menjalani hubungan itu kan kita, bukan orang tua kita. Iya, misalnya nih ya kak, misalnya aku cinta nih sama kakak, terus kita nih nikah, habis nikah, terus orang tuaku kan nih nggak suka sama kakak, kan wajib orang tuaku nih pasti nggak bakalan mau ke rumahku karena ada kakak. Aku lebih bagus kehilangan kakak daripada kehilangan orang tuaku nggak datang ke rumahku kan. Berarti kalau misalnya orang tua kita nggak setuju, terus misalnya kita sama-sama mau berjuang nih, kira-kira Frans bersedia nggak sih berjuang untuk si cewek itu supaya hati orang tuamu itu luluh supaya bisa menerima si cewek? Bersedia sih. Kalau sama-sama berjuang ya. Iya. Kalau misalnya cuma aku aja yang berjuang ya enggak lah, mending aku milih yang lain daripada milih dia cuma untuk berjuangnya dia. Berarti intinya kalau misalnya sama-sama berjuang mau ya, karena kan masalah pasangan hidup juga kita yang memilih, ya nggak sih? Iya. Jangan terlalu pasrah lah ya kan kak. Iya. Ya, Yo, Sorry, gitu. kalau Jojo gimana? Jojo gimana Jo? Jojo tentang tadi ya, Iya. setuju atau enggak ya? Iya. Jojo sih kalau yang itu sih Jojo nggak mau pikirin sih sebenarnya. Jojo tuh orangnya tuh kayak mana ya? Mungkin kalian bisa lihat nih dari tadi, aku nih orang yang ngalir aja. Nah, yang terjadi di kehidupanku nih, aku nih ya gitu apa adanya gitu. Kalau sampai memikirkan apa deh ekosistem apa katanya tadi? Hah? Nggak ada ya? Pergerakan bumi apa? Nggak ada sistem. Apa tadi sistem apa itu? Kan gitu. Menjadi entitas yang lebih tinggi dari suku yang lebih rendah dari suku dan golongan darah. Kan kayak gitu. Kan kayak gini, itu lah kadang-kadang panas dengar di kepala awak kan gitu. Intinya sulit lah kalau misalnya kita menikah beda agama di negara kita itu kan. Memang sulit sih. Tapi namanya kalau misalnya kita memang cinta, kita sayang, pasti kita akan memikirkan jalan keluar untuk hal tersebut gitu. Itu kepribadi kita sih lagi. Aku tuh pacaran tuh ibaratnya nggak mau bilang bahwasanya diriku tuh adalah orang yang baik sama pacarku, sama semua pacarku bilang nggak pernah aku bilang aku nih orang kayak gini, aku ini. Dia memang kayak aku tuh aku gitu. Dia pasti akan lambat laun. Aku nggak pernah bilang aku tuh tipenya kayak gini, kamu mesti kayak gini, nggak pernah. Intinya yang penting tuh jangan selingkuh, jangan ada cowok lain. Udah ngalir aja gitu. Mau dia seperti apa, mau dia mau rokok nggak apa-apa. Aku tuh sampai di titik seperti itu sih. Mau dia mau rokok, mau dia kayak mana, asal jangan sampai dia kayak narkoba tadi kita bilang, atau dia melakukan hal-hal yang begal misalnya dia kan. Karena ada begal baru-baru ditangkap kan, cewek kan misalnya. Jangan bilang begal nggak ada cewek, ada. Nggak ada yang bilang ada. Dia bilang yang aku tidur tiba-tiba beg. Intinya aku tuh nggak pernah bilang sama pacar-pacarku tuh bahwasanya aku tuh adalah laki-laki yang baik. Kayak aku nggak pernah bilang aku tuh orangnya kayak gini ya. Aku nih orang kayak aku mau yang ngalir aja gitu. Dia tahu kepribadianku, dia tahu aku itu karena memang dia melihatnya sendiri, bukan karena omonganku gitu. Ibaratkannya Awan nggak perlu menjelaskan kalau misalnya dia tinggi kan. Nggak perlu aku bilang maksudnya aku nih orang terkaya nomor 1 di dunia. Aku nih public figure Nggak gitu. mungkin gue bilang gitu, kecuali podcast ya. Kalau podcast lo bilang aku public figure kan. Gitu kan. Jadi tipenya kayak mengalir aja gitu. Jadi berjalan dengan apa adanya gitu, dengan sendirinya gitu. Mau nanti masalah agama pasti akan dibahas
akan pasti ada suatu titik di mana kalau sudah memang betul di titik serius, pasti akan ada pembahasan soal agama ini pasti akan keluar. Nah, dan akan lambat laun orang tuanya pasti akan tahu. Orang tuaku juga pasti akan tahu. Lambat laun kalau misalnya kita memang menjalani memang kita pengen seriusin ini, mau kita tutupin sekuat apapun, itu akan sama aja kayak kita memasang bom waktu. Nah, kita tinggal nunggu meledaknya aja nih kapan nih. Nah, pasti meledak karena ini beda agama. Di negara kita susah kalau beda agama. Nah, pasti ada satu pihak yang dirugikan. Yang mengalah. Ya, Dirugikan. suatu dirugikan. Tapi Jo, ada kan pasangan yang nikahnya itu bawa agama masing-masing nih, beda agama gitu kan. Menurut kalian itu gimana? Terus kalian salut gak sih sama mereka atau kayak ngerasa wah mereka hebat ya bisa sampai nikah gitu? Terus kalian ngerasanya melihat pasangan yang nikah beda agama, bawa agama masing-masing, kalian ngerasanya gimana? Atau kalian mikir wah hebat ya mereka bisa sampai nikah ke jenjang pernikahan, tapi masih bawa agama masing-masing gitu? Enggak lah. Kenapa? Ngerti nih. Ini udah pengalamanku nih ya. Oh, udah pernah? Maksudnya Udah pernah? maksudnya aku lihat pengalamanku gitu, ada orang yang nikah beda agama nih, membawa kepercayaan masing-masing kan gitu. Walaupun dia ikut sama si ini, banyak sih memang yang seperti itu, tapi susah gitu. Bukan ikut. Mereka nikah membawa Iya, agama mereka iya masing-masing. ngerti juga. Itu makin susah pasti, makin susah. Kau tahu. Yang sedangkan yang ikut aja itu akan jadi masalah di kedepannya. Ini aku udah terjadi. Masalahnya apa? Kayak dari pihak keluarga, nanti dari pihak anak, banyak Kan udah seperti. ngikut. Hah? Kan udah ngikut. Iya, nanti pasti ada aja masalah-masalah kayak dia bisa kembali lagi ke agamanya, kayak bertengkar misalnya kak, kadang-kadang bisa dilarikan ke agama loh tiba-tiba. Dalam misalnya dia udah nikah nih, aku udah lihat sendiri nih, maksudnya aku bukan yang mau mengarang-arang, aku lihat sendiri. Dia bertengkar nih misalnya sama suaminya, sholat dia di rumah itu. Maksudnya balik ke Agamanya, iya, gitu ya. kayak gitu. Ini aku udah lihat sendiri. Intinya janganlah nikah beda agama, sulit. Tapi kalau misalnya kayak bilang tadi, ketika kita memang udah berani bertanggung jawab atau siap menerima kesulitan tersebut, gaskan, lanjut. Kita kan manusia nih, kita juga diajarin dari kecil untuk bertanggung jawab. Kita juga diajarin untuk bagaimana caranya menyikapi sesuatu, untuk memilih sesuatu. Baik buruknya itu, mau sebanyak apapun yang menasihati kita, itu jatuh ke diri kita juga. Misalnya ada 1000 orang yang nasihatin kau untuk jangan nikah beda agama, tetapi kalau diri kau mau nikah beda agama, nikah juga kau. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nasihatin, tapi kalau misalnya kau nggak mau nikah beda agama, nggak akan nikah. Ibaratkannya Itu diri kita sendiri. jangan jadikan saran orang menjadi patokan Iya. untuk hidup kita ya kan, karena kan kita yang menjalani gitu. Kita yang menjalani gitu kan. Iyalah. Oke. Hanya Oke, itu. next. Janganlah Kak Sel. Pertanyaan selanjutnya, ini dia katanya nggak mau disebutkan namanya. Ya. Kenapa? Malu. Buronan aku. Pokoknya dia nggak mau lah disebutkan namanya gitu kan. Kira-kira gini, ada ininya lah, ada ininya apa namanya? Kata pengantarnya. Iya, ada sebuah statement dari dia. Dia bilang gini. Aku rasa hubungan beda agama bakal berakibat sama hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memilih hubungan beda agama, berarti kita siap untuk jarang membangun hubungan kita sama Tuhan Yesus. Karena kita mau pasangan kita menjadi support system buat kita dekat sama Tuhan. Oke lah, kita udah merasa kalau kita bisa membangun hubungan sama Tuhan tanpa dukungan dia. Tapi seiring dengan kita bersama dia, lambat laun kita bakalan ninggalin hubungan kita sama Tuhan. Menurut kalian, apakah pandangan aku ini benar? Dan coba ceritain gimana sebenarnya yang terjadi. Apakah sama dengan yang aku bilang? Memang Bang. Apa? Jadi Saya terakhirnya aja deh. jadi dia punya pemikiran gitu. Bisa nggak yang menanyain kita telepon aja? Apa maunya? Kau tengok kan agak panjang. Minta diceritain gitu Iya, ya. tengok kan agak banyak pula kan dikeluarkan undang-undangnya di sini kan gitu. Jadi ini masalah pandangan sih. Dia punya pandangan kayak gitu. Dia katanya gini, ketika kita memilih hubungan yang berbeda agama, berarti kita siap untuk jarang membangun hubungan sama Tuhan Yesus gitu. Karena kan
dia mau pasangannya itu menjadi support sistemnya dia untuk mendukung dia dalam kegiatan ibadah gitu. Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu, lambat laun kan kita jadi kayak ninggalin hubungan kita sama Tuhan. Menurut kalian, pandangan dia ini benar apa enggak? Salah. Kenapa salah? Ya karena kalau misalnya dia pengen pacaran sama yang beda agama, terus gara-gara pacaran dia beda agama itu dia jadi jarang komunikasi sama Tuhan ya. Iya. Jarang komunikasi sama Tuhan. Karena dia mau pasangannya ini menjadi support sistemnya untuk lebih dekat lah sama Tuhan gitu. Berarti dari diri dia Pribadi sendiri, dia. pribadi Itu dia yang pribadi salah. dia. Tapi itu dia cuma mau ceritain aja sih menurut. Tapi kalau Jangan. menurut kami sih itu Salah. nggak ini sih. Kalau nggak juga. Sebab itu mungkin pengalaman dia seperti itu. Iya. Setiap orang kan punya apanya masing-masing. Beda-beda, ya. Bukan pengalaman, maksudnya dirinya. Gitu kayak aku bilang tadi. Kenapa aku nggak mau bilang kayak nggak. Pasti orang bertanya, kenapa sih bilang aja kenapa kalau kau ke gereja kan gitu. Iya. Aku merasa kayak Nggak usah lah gitu. nggak usah, nggak usah lah, nggak enak gitu. Semua orang kan punya ini masing-masing gitu. Ini siapa tadi namanya? Oh, nggak boleh disebutkan namanya tadi kan. Aku cuma mau bilang aja gitu. Jadi gimana tuh? Intinya pacaran beda agama itu ribet. Sudah. Tapi kalau kalian pribadi, Jojo dan Pas menjadikan pasangan kalian support system nggak sih? Apa kayak sistem? Konsisten. Kayak pendukung ya kan Kak? Oh, Iya. iya sih. Iya. Ya misalnya nih aku ngechat si Jojo, jangan lupa ibadah ya gitu. Iya. Oh, iya sih. Kan support itu bukan bentuk dalam menyuruh ibadah aja, kan banyak. Gitu. Iya, tapi dia dalam konteksnya support system untuk buat kita deket, membangun hubungan kita deket sama Tuhan gitu. Kalau dia beda agama kayak mana bangunnya? Ada juga tapi kan yang kayak gitu. Cuman itu dari awal udah salah. Cuman Dia udah pacaran beda agama. dia gini, nggak gini nih. Dia berpikir gini nih. Aku pacaran sama orang beda agama lah biar supaya iman makin kuat sama Tuhan nih. Enggak kayak gitu ya kan Kak Sil? Iya nggak gitu. Misalnya Kalian dia- jangan membolak-balikkan perkataan ya. Jangan ngejudge lah. Misalnya dia punya pacar yang beda agama, tapi dia mau pacarnya ini mendukung dia loh gitu, mendukung dia untuk Dalam dekat- beribadah. dekat sama Tuhannya gitu. Oh berarti itu nggak salah lah. Kan tergantung orang keduanya. Memang si cowoknya ini mau apa nggak jadi support sistemnya dia kan? Iya. Ya udah berarti nggak ada yang salah. Apa yang salah? Tapi ya, kan Pemikiran dia gitu. pertanyaan dia gitu, Salah pemikiran. nggak? Salah menurutku pertanyaan dia agak. Kenapa dia nggak mencari super system yang memang seagama sama dia? Ini kan dalam konteks yang berbeda agama. Iya, itu makanya aku bilang sama dia. Itu cuma ribet. Pas tahu. Itu ribet. Nah, Bukan ribet. Siapa yang bilang ribet? gini lah. Kasih tau nih, denger nih ya. Ngerti kan maksud lu kan? Kenapa? Tadi katanya gini. Dengar. Boleh nggak kita menjadikan super system bagi untuk dia pasangan kita itu tadi super system bilang untuk mensupport kita biar supaya kuat beragama dalam konteks beda agama. Iya. Iya kan? Berarti kan dia memang dari awal dia mencari mempacarinya ini tujuannya kan betul kan? Tujuannya dari awalnya dia pacaran adalah untuk biar supaya disupport untuk biar dia kuat dalam agamanya, sedangkan dia itu beda agama, betul nggak? Gitu kan maksudnya kan? Ini kan konteksnya pacaran Jojo. Iya. Terus Begini Udah konteksnya. Abang yang cewek. Cewek sama Ah. ceweknya ini. Misalnya kita sebut aja lah Islam. Ah. Kan Kristen. Ah. Nah, cewek abang ini pengennya abang tuh tiap hari kayak ngingati dia sholat. Mendukung dia gitu loh. Kebalik. Sama aja ya, kebalik kan? Apa ya? Aku yang ngingetin dia, yang beda agama juga. Iya. Iya, iya. aku ngingetin Ya. gitu. Dia pengennya kayak gitu kalau cowoknya ini. Kayak salah enggak? Salah nggak dia punya pemikiran kayak gitu? Itu. Oh, so dia waktu pacaran ini, aku pacaran ini tapi aku mau memperkuat iman pacarku gitu dengan agama beda agama. Iyalah. Enggak loh. Abang lagi lagi. Bang Do belikan dulu beng cair Bang Do, beng cair kan. Air panas, beng cair itu Bang Do.
Biar agak ini dulu. Denger aku. Iya, iya. Abang cowok. Oh, sama-sama dulu. Abang cowok. Abang pacarannya sama Kak Gladys. Kak Gladys nih, misalnya dia anak Kristen abang yang Islam. Dia pengen tiap hari Minggu abang bilang jangan lupa ke gereja ya. Iya, iya. Udah ya sampai situ aja. Cewek ini, salah nggak kalau misalnya Kak Gladys ini pengen abang bilang kayak gitu setiap hari Minggu? Itu pemikirannya salah nggak? Betul lah, aku tadi yang bilang di awal. Udah kami bilang Keputusan dulu. dia untuk memilih pacar beda agama aja udah salah. Tiba-tiba dia meminta menuntut hal seperti itu lagi. Makin salah lah. Bukan menuntut. gitu Bukan loh, menuntut. Jo. Ya Allah. Itu pandangan dia. Udah. Jawab. Beng cair. Satu beng cair. Tunggu satu lagi beng cair tolong. Beng cair. Oh apa Kak? Coklat From Chocolatos. Tolong nih udah sejam kan error. Ini host sama sumber udah gak sejalan. Tolong beng cair. Tolong dong. Sudah. Halo. Jadi pertanyaannya ini kita lanjut apa kita bahas? Udah, next question aja. Ya, aku kan pengen ngomong. Bingung nggak? Udahlah sama dia lah itu kayaknya. Udahlah. berarti intinya nggak salah. Udah itu aja. Nggak ada yang salah Oke, karena kan next question. kalau soal perspektif kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya kan Kak? Iya, bener. Tergantung Oke, pemilih. Oke, next. next question. Jojo mungkin butuh tenang Iya, sekarang. dia butuh aqua kali Kak. Oke, ini dari NN, non-N. Nggak mau disebut juga namanya. Oh, tidak. Iya. Mama. Gimana cara kalian ngejelasin ke orang tua kalian kalau kalian itu lagi pacaran beda agama? Kalian lebih bagus ngebohongin, bilang nggak pacaran, atau lebih baik jujur aja? Terus gimana cara kalian ngadepin statement orang lain yang bilang udahlah tinggalin aja, nggak seagama juga, selain kalian bodoh amatin omongan orang itu? Pas gimana pas? Kalau aku ya Kak, aku kalau misalnya pacaran aku nggak pernah bilang sama orang tua karena masih pacaran. Bukan karena takut karena nggak kasih atau apa sih. Lebih ke memang akunya aja yang nggak mau gitu loh. Karena Backstreet. Nggak mau terbuka gitu. bukan nggak mau terbuka, memang aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau orang tua aku tahu aku itu pacaran gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah, walaupun tahu ya nggak apa-apa gitu loh. Kan kalau tahu ditanya-tanya gitu. Ya nggak juga, biasa aja. Tapi memang aku nggak mau. Ya kalau misalnya nanti aku udah besar, misalnya aku udah mau nikah baru aku kasih tahu. Oh. Kalau misalnya pacaran ini aku nggak mau kasih tahu gitu. Aku nih, Iya Bang Jo, gas. yakin. Pertanyaan kedua belum dijawab. Iya apa itu? Gimana cara ngadepin statement orang lain yang bilang udahlah tinggalin aja, kan gak seagama juga, selain kita ngebodo amatin omongan orang-orang itu? Ini konteksnya ketika masih pacaran. Berarti pas pacaran ada orang bilang Iya, "Udah, ada udah." julid gitu. Kan pasti ada itu kan kalau misalnya kita pacaran beda agama, orang-orang kayak nggak setuju gitu. Ya udahlah, tinggalin aja, ngapain gitu. Julid. Nah, iya, julid. Gimana tuh? Selain bersikap bodoh amat sama statement orang-orang tersebut. Ya, aku ngomong sama yang bilang itu. Apa? Ya aku tanya kenapa kau nyuruh aku udah ya sama dia, apa masalahnya samamu? Misalnya ini aku ya. Udah nggak bisa, nggak ada arahnya. Kenapa nggak ada arahnya? Ya kalian beda gitu, mau dibawa kemana hubungan ini ketika kalian mengalami beda? Loh, kenapa misalnya kalau misalnya cewek aku mau mengalah, apa salahnya? Oh ya, mantap. Kan gitu kan, konteks kita ini nggak boleh lepas dari Tuhan Yesus. Kita tuh harus tetap berada di jalan Tuhan. Jangan sampai kita ngikut orang. Saya kalau bisa orang yang ngikut kita gitu, walaupun yang nggak semuanya bisa digituin gitu. Kalau di aku sih lupa sih aku pertanyaannya. Aku nih sama kayak Frans. Bahkan aku lebih kayak di titik kayak orang tuaku nih nggak boleh tahu kali tentang kehidupanku di luar. Dari aku SMA nih rapot tuh selalu disuruh ambil orang tua, nggak pernah orang tuaku. Walaupun aku nggak ada buat sebuah kejahatan atau yang bisa merugikan orang tua, aku nggak jarang kali melibatkan orang tua di dalam kehidupanku di luar atau dimanapun, apalagi pacaran. Jojo nggak pernah memberitahukan bahwa Jojo deket sama apa, sampai nenekku berpikir
kok homo terus mana itu sampai kayak gitu loh. Karena Aku mikir. nggak ada cewek yang ngedeketin. Padahal udah gonta ganti sama siapa aja pacar Iya, awan. tapi kan nenek nggak tahu. Nek. Nah, aku mau bilang karena kami kan di rumah bercanda aja. Nah, Sama nenek? Iya, sama nenekku. Nggak pernah, jarang sih cakap-cakap serius kami. Bercanda aja, setiap kali bercanda aja. Boleh lah sekali-sekali nanti neneknya diundang ke podcast ini. Jangan enggak. Ini aku udah masih takut nih nenek gue denger podcast ini kan. Gitu sih. Seperti itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua tadi udah lupa lah Kak. Apa tadi jawaban pertanyaan kedua tadi? Gimana cara nanggepin omongan orang yang bilang udah tinggalin aja kan nggak seagama? Iya. Selain bersikap bodoh amat, gimana kalian menyikapinya? Kalau misalnya kalian deketin yang beda agama nih. Jojo punya pacar. Beda Fokus agama. Jo, fokus. Ya kan? Nah, si Nando nih bilang, ngapain sih Jo pacaran beda agama gitu? Udahlah, putus aja, nggak ada arahnya gitu. Oke, Wak. Mana tahu biar bisa mantap-mantap. Apa? Kok panik? Tapi udah sering Jo. Hah? Udah sering. Apa? Enggak Len. Belum ada Kobra. Oh iya, yang diam, aku diam. Kecil Aku kali. diam, aku diam. Gimana? Selain bersikap bodoh amat, Oh. menyikapi statement orang-orang kayak itu? Nerima aja apa yang dibilang dia. Dan kan aku bilang dari tadi, aku itu orangnya mengalir. Nah, ada orang nih bisa putus gara-gara kata-kata orang, bisa. Tapi katanya ngalir aja, kenapa bisa putus gara-gara omongan orang? Itulah dia, karena aku kayak ada mencerminkan bahwasanya aku mesti dengerin kata orang lain. Tapi kalau misalnya kata orang lain itu memang betul dan dia bisa membuktikan, bisa. Apanya yang bisa? Bisa membuat aku putus sama pacarku itu. Nggak ngerti maksudnya. Aku mau tanggapan orang lain, mau tanggapan apapun itu tetap kuterima. Itu kuterima dan aku nggak akan kayak langsung misalnya dibilangnya pacarku selingkuh, kok selingkuh? Nggak, aku cari tahu dulu, ini. Tapi katanya diterima. Diterima bukan berarti nggak dicari tahu gitu. Berarti ibaratnya ada opini, ada fakta lah ya. Yoi, dia kayak dicerna. Kalian nggak kayak gitu ya orang hidup ya? Ngomong tuh langsung kayak, langsung percaya aja gitu. Ya kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita cerna dulu lah. Jangan asal keluar. Iya. Bukan capek juga marah-marah kan? Jadi jawabannya buat kakak yang no name ini katanya diterima aja ya kak. Apanya katanya nanti? Diterima. Apa yang diterima? Diterima aja omongan-omongan orang itu. Orang yang itu karena kan Julid. tetap orang itu kan nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi ya. Bisa aja yang dibilang orang itu benar. Bisa aja bisa salah, bisa benar. Jadi siapapun yang ngomong sama kita, kayak ini aku punya. Tampung aja lah ya. Gini, semua orang bisa berargumen sama kita. Semua orang bisa berargumen apapun. Tapi orang itu tidak bisa memaksa kita untuk setuju dengan argumen tersebut, ngerti? Begitu juga dengan sebaliknya, begitu juga dengan kita. Kita bisa berargumen apapun, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk setuju dengan argumen kita. Kita bisa aja bilang bahwasanya besok meteor jatuh. Kita bilang sama semua orang besok meteor jatuh. Itu kan menurut kita. Orang lain mau percaya atau tidak, itu urusan dia. Tuh, gitu dia. Hidup itu seperti itu. Karena terkadang banyak orang yang kayak merasa pintar, merasa jago kayak aku ngomong ini nih, kamu sih setuju, kamu sih itu yang benar. mesti kayak Itu aku nggak banyak suka sih. kan orang kayak gitu. Banyak Kan? kali. Makanya tanamkan itu di dalam pikiran kita. Baru setiap ada orang ngomong kayak gitu kan aja. Kau bisa bilang apapun, tapi kau nggak bisa paksa aku untuk setuju Iya. dengan kau bilang. Bilang aja kayak gitu. Dia pasti akan mengerti. Intinya jangan memaksakan pemikiranmu dengan pemikiranku. Ya, enggak semua orang tuh sama. Ya, betul. Ya. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari akun Instagramnya manto_groho. Nah, Frans yang nggak jawab ke Frans. Udah error juga ini. Pertanyaannya gini. Enaknya malam ini aku tidur menghadap ke arah mana ya? Apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya. Nah, ya itu ulang. Ya aja deh nanti. Kita kasih cepat. Enaknya malam ini aku tidur menghadap ke arah mana ya? Manto. Nah, denger nih ya. Manto. Ini kan jelas-jelas nih ya.
tentang cinta beda agama toh. Aku manggilnya toh teman nih, teman nih. Biar enak kan. Oh aja. Mau ngadap kanan, mau ke kiri, mau terbang. Itu kan urusan mantok. Memangnya kalau misalnya mantok hadap kanan apa? Pergerakan lempengan bumi terganggu. Enggak kan toh? Nah, gitu aja toh ya. Sering-sering lah makan sayur toh. Itu pesan aku toh. Biar smart ya. Dia mungkin butuh ini acuan gitu. Mantap. Bang Manto udah dijawab ya, katanya Iya. bebas gitu kan. Iya, timur selatan. Masa mangkok tidur arah mana kami yang ngurusin? Ada. Bentar kali. Lanjut. Next. Dari ini juga non-name ya pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kalian perihal pernyataan Tuhan saja bisa dihianati, gimana lagi manusia? Hah? Terus, bagaimana tanggapan kalian perihal pernyataan Tuhan saja bisa dikhianati, gimana lagi manusia? Oh, Mantap. ini betul sih, betul. Yang kayak Tuhan aja dihianati apalagi manusia, betul. Cuman kan kadang kalau orang berpikir bahwasanya manusia, kalau Tuhan ini kan kayak orang berpikir bahwasanya Tuhan itu nggak nampak gitu. Nah, kalau manusia ini mungkin karena kayak Nampak. bukan nampak aja, kayak dia mesti mungkin derajatnya lebih tinggi daripada kita, atau lebih kaya, atau lebih tua. Jadi kita kayak ada aspek-aspek itu yang membuat kita itu bisa kayak lebih mementingkan manusia tersebut daripada Tuhan sekalipun. Itu banyak manusia zaman sekarang seperti itu sih. Karena Tuhan itu, banyak berpikir bahwa karena Tuhan itu, Tuhan itu belum jelas gitu, orang berpikir kayak gitu kebanyakan, ya kan? Kalau misalnya sama dia nih, udah jelas nih aku udah pekerjaan, dikasihnya pasti. Kalau sama Tuhan aku minta pekerjaan, belum tentu jawabannya langsung. Sama dia kalau misalnya apa, mesti ikutin. Gini Jo, ini mungkin konteksnya lebih kayak apa tadi pertanyaannya? Pacaran kan, tapi Tuhan saja bisa dikhianati, gimana lagi manusia? Ini mungkin konteksnya kayak misalnya pacaran nih, pacaran udah serius mau ke jenjang ke pernikahan kan. Nah, ada yang tiba-tiba pindah agama karena nikah gitu. Mungkin orang lain mikirnya, oh dia mengkhianati Tuhannya gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu kayak gitu. Karena bisa aja kan selama dia kenal pasangan dia itu, ternyata dia menemukan imannya yang baru. Oh ternyata imanku ini ada di agama ini, misalnya gitu. Bukan di agamaku yang sebelumnya aku anut gitu. bisa sih, itu betul sih. Tergantung manusianya juga yang kayak kita bicarakan tadi. Manusia itu berbeda-beda cara pola pikir dan dia dibesarkan dari kerajaan mana kan gitu. Didikan orang tua, maksudnya didikan orang tuanya itu seperti apa, kayak dibilang Frans tadi. Makan di agamanya tidak diajarkan agama ya. Di keluarga aja. Di keluarganya tidak diajarkan agama. Mungkin ada tipe-tipe keluarga yang seperti itu. Jadi ada. kita nggak bisa kayak ngomong gitu, yang kayak dibilang dari tadi kan gitu. Kalau pas gimana? Sama sih kak. Aku juga jawab. Ini udah ngawur, sumpah. Jawabannya udah ngawur nih kak. Betul apa belum ngawur? Ya iya kok. Kakak iya kak? Apanya? Kan? Dia yang ngawur berarti. Udah Pas kan? gimana pas? Pertanyaannya gimana tanggapan kalian perihal statement Tuhan aja bisa dikhianati, gimana lagi manusia? Tuhan aja dikhianati apalagi manusia. Berarti yang kayak pindah-pindah agama gitu ya? Iya. Iya, konteksnya sebenarnya seperti itu sih dari tadi. Jadi kenapa kita melebar sampai ke sana tadi? Nggak tahu. Ada tadi yang ngajak apalah kerja lah ya Iya. apa? Iya, kebanyakan kan seperti itu. Karena sesuatu hal bikin manusia lebih jelas rasanya. Jadi dia pindah agama Jadi terutama beda itu. agama karena manusia tersebut. Ada yang dia kayak gitu loh. Dia mementingkan manusianya daripada Tuhannya. Bukan karena Tuhan dihianatinya, dia lebih mementingkan manusianya daripada Tuhannya. Berarti manusia yang bodoh. Nah, berarti manusianya, pola pikirnya udah Pola gitu. pikirnya. Dia dibesarkan di keluarga seperti apa? Bisa saja keluarganya tidak mementing beragama, tapi dia tidak mengagungkan Tuhan.
Tidak menganggap Tuhan itu semestinya seperti apa kan gitu. Tap- Cuman agama ya udah agama aja, memang aku hidup seperti kayak mesti punya KTP kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Dari @bagaskara2020. Halo Bagas. Pertanyaannya, hal istimewa atau spesial atau positif apa yang pernah kalian dapatkan selama pacaran beda agama? Pasti ada lah ya. Positif ya? Ya memang iya itu pertanyaannya. Positif ya. Ah. Banyak lah pastinya. Apa aja tuh? Pertama, Hmm. budaya. Kau budaya, boy. Gak ada budaya. Budaya. Saya kena budaya. Gak agama ini, gak ada budaya. Enggak. Aku pacaran nih sama yang beda ini. Nah. Baru tuh aku main-main ke rumahnya. Baru tuh dia misalnya orang Padang. Ya, terus Baru tuh dia kayak di sistem keluarga kami nih seperti itu, orang Padang nih kayak gini mungkin. Oh, Jadi ini budaya keluarga gitu. Aku kira Jojo bakalan ngomong toleransi beragama lebih tinggi. Ini budaya. Itu kan yang kurasain kan gitu. Oh, aku jadi tahu. Oh, rupanya orang Padang nih seperti ini gitu. Oh, itu kan jadi pengetahuan sih untuk kita. tapi kalau kayak gitu nggak mesti sama yang beda agama juga dong. Iya, memang sih. Tapi Tapi kan kan dia pacarnya nggak pernah ada yang satu agama. aku nggak pernah pacaran sama satu agama. Kan aku bilang dia lupa. Itulah kayak menyimak. Iya ngerti, cuma kan ini yang ditanya sama Mas Bagaskara ini. Iya. Hal istimewa atau positif atau spesial apa yang pernah kalian dapatkan selama pacaran beda agama? Ya kalau misalnya aku jawabnya yang kayak pacaran-pacaran biasa nggak menarik podcast kita. Kalau misalnya aku dimasakin dia mie sukses misalnya kan, mie sukses pakai telur misalnya, ya kan misalnya ya biasa aja. Tapi kalau misalnya kita lebih mencontohkan kayak budaya keluarganya seperti ini, ketika aku pacaran sama anak sini, oh budaya keluarganya seperti ini, itu akan menjadi penambahan ilmu bagi kita gitu. Betul nggak, Depan? Betul. Mungkin pasti deh Bagas pasti di rumah keren banget gitu pasti Bagas, ya kan? Oke Mas Bagas bisa lah ya diterima jawaban dari Bang Jojo. Walaupun bukan itu jawabannya. Pas nggak mau nambahin. Gak usah lah, kak sama tak kami. Enggak, intinya gini sih kak, setiap pacaran pasti kan kalau kita memilih pacar kita nih, pasti itu yang menurut kita itu nyaman dan menurut kita itu terbaik, betul nggak? Ya. Nah, di saat itu, ya kan? Iya. Menurut kita itu terbaik di saat itu. Iyalah, nggak mungkin di saat ke depan. Yo, banyak pengaruh menurut orang baik itu beda-beda juga loh. Baik menurut orang tuh beda. Tapi pada dasarnya semua orang baik. Tapi kayak ada yang berpikir bahwasanya merokok itu baik. Bukan baik sih, mungkin ya nggak masalah kalau merokok gitu. Iya, tapi dia berpikir bahwasanya kok nggak merokok tuh nggak keren. Itu kan bener. Iya, ada pemikiran yang seperti itu. Ada. Nah, jadi kayak gue bilang tadi universal pasti jatuhnya ke semua orang. Iya. Kayak tadi gue bilang kayak budaya tadi. Ini pokoknya budaya yang paling penting di antara semua. Makanya aku nggak mau kayak memberitahukan hal-hal positif apa aja yang lebih gampang diterima itu menurutku budaya sih. Kayak setiap keluarga itu memiliki hal-hal berbeda dari keluarga lain. Tanpa kita pungkiri, tanpa kita ini pasti ada aja hal-hal yang bisa kita ambil. Oh keluarga ini seperti ini ya gitu. Dan aku rata-rata nih gak pacaran sama beda agama nih, aku deket sama keluarganya. Tapi pacarmu nggak deket sama keluargamu. Aku bisa sampai seperti itu. Dan aku berhasil karena tipeku seperti ini. Tipeku kan humoris. Aku gampang bergaul sama orang lain. Aku gampang cair Tunggu, orangnya. tapi tadi sebelumnya kau bilang kayak gini. Aku nggak perlu menyebutkan diriku itu gimana. Kenapa kau sekarang bilang kayak gitu? Bilang apa? Humoris. Aku humoris. Mungkin depan pacarnya enggak gitu. Iya, aku nggak pernah. Iya, bener. Oh, kayak pengadilan aku. Nggak mau disudutkan. Ini kan di podcast. Nggak mungkin aku bilang aku public figure sama cowok gua. Ada aku bilang kayak gitu. Udah jelas-jelas aku di Instagram ada megang stand-up ya kan. Kan aku bilang sama pacar. Kalau sama orang lain ya kalau misalnya orang tanya nih sama kita, kau kerjaan apa?
tengok sendiri mas kita. Nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Apa tahu di penonton podcast kita kalau misalnya aku kayak gitu kalau Ya, aku bilang. kalau pekerjaannya wajar lah dibilang, karakter yang nggak dibilang. Aku bilang nggak biar orang tuh ngerti. Ini kan kita menggambarkan sesuatu. Aku kasih tau karakterku biar orang percaya. Aku bilang lah, aku orangnya suka nikah sama orang. Nah, jadi keluarga itu jadi cair sama aku. Nggak mungkin kan? Kau berharap orang lain mengerti gitu. Kenapa alasannya? Semua keluarga mantan-mantanku tuh deket sama aku. Biar orang tuh tahu. Nah, alasannya itu kenapa? Karena aku orangnya humoris. Kadang-kala kita nggak perlu menjelaskan sesuatu sih, ya kan kak? Gini gaduh terus kayak gini. Baru kenal udah gaduh. Kayak mana mau lanjut nih? Gitu sih kalau gitu sih. Kakak ada yang kakak mau tanya lagi kan? Enggak sih. Jadi di podcast kita. Kesimpulan dari kami nih. Enggak, dari Gladys. Gak ada sih, gak ada. Ikut aja sih. Aku ngalir aja. Aku juga ngalir kayak Jojo. Nah, itu lah gunanya podcast ini, merubah pola pikir orang lain. Ini kita bisa nih, satu Indonesia mengalir semua modelnya. Kegencikan. Gak ada sampai jauh. Nggak ada lagi yang mikir-mikir. Karena ada orang yang hidup kayak banyak hal yang dipikirkannya. Oh aku nanti kayak gini, ini. Belum terjadi, itu kan streskannya. Mungkin dia lebih apa ya? Planning boleh, Iya, kita punya planning boleh, tapi mau memikirkan suatu permasalahan yang membuat kita stres tuh nggak boleh. Tapi Itu banyak orang gila kayak gitu. Tapi kenyataannya emang banyak yang kayak gitu sih. Iya, makanya itu. Makanya kewajaran orang hidup tuh ngalir aja. Kita boleh buat planning, tapi jangan sampai mengganggu pikiran kita. Tapi hidup juga nggak boleh kayak Santuy aja. ngalir kali gitu. Iya tahu. Itu aku bilang, kita boleh buat planning, untuk bilang gitu. Tapi jangan sampai kayak, ih gagal, jangan. Ini kan Pak. Itu ya, sorry. Itu maksudnya. Oke. Intinya yang tadi kesimpulan kita pada podcast kita pada malam hari ini, teman-teman yang ada di Banjarmasin dan Probolinggo, pacaran agak beda agama itu boleh, tapi bagi kami yang sudah melakukan hal tersebut terjun ke dalam dunia pemacaran beda agama, perpacaran beda agama, Permasalahan pacaran beda agama. gitulah ya itu ribet dan kami nggak melarang, tapi pasti akan ada masalah-masalah besar yang akan kau hadapi di kedepannya. Semangat. Siap atau tidak pasti akan dihadapi. Jadi kalau mau lanjut, kalau tidak. Itu pribadi masing-masing. Kalau di titik kami nih, kalau aku nih ditanya nih, kalau misalnya aku disuruh pacaran untuk serius beda agama nih, berani. Aku nggak berani. Udah serius enggak? Nggak berani. Tapi kalau misalnya pras mungkin berani kan. Kalau istrinya dua-dua beda agama kan, mungkin berani. Kalau ditanya, karena aku udah ngejalanin nih, dan aku tahu nanti ribetnya kan seperti apa. Gitu. Tapi pada kenyataan mantanmu semua beda agama pula ya kan? Dulu. Iya emang. Ya mantan ya dulu, tapi kan masa depan kan. Oke, jadi setelah kita membahas tentang pacaran beda agama ini, kayaknya nggak akan ada habisnya ya kak ya? Selalu Iya, benar-benar. ada pro dan kontra, selalu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi Iya. itu kayak lebih kayak kembali ke diri masing-masing sih kalau menurut aku. Karena Iya, benar. karena kita nggak bisa memaksakan pemikiran orang harus sama dengan pemikiran kita. Apalagi sampai kita menghakimi pemikiran orang lain gitu. Asalkan nggak merugikan siapapun atau nggak merugikan pihak manapun ya nggak apa sih menurut aku. Iya, jadi intinya tuh balik lagi, kalau kita tuh harus berpikiran secara diplomatis ya, Dis ya. Yoi. Kalau menerapkan ke orang lain dengan prinsipnya kita sebaiknya nggak usah sih. Kalau misalnya kita beranggapan kita mau pacaran, ya udah pacaran dulu, belum untuk yang nikah. Tapi pada saat pacaran itu kita pacarannya beda agama, ya udah sih nggak apa-apa gitu. Kita nggak boleh memaksakan prinsipnya kita ke orang lain. Karena setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya kan. Iya. Dan yang ngejalanin resikonya itu juga kita, bukan orang lain. Iya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang menjalani pacaran beda agama, ya sabar-sabar lah ya menghadapi konsekuensi atau julid-julidnya orang lain. Ya, Yeay, selesai juga. selesai.